Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat pagi, selamat malam, Bapak dan teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Al-Fatih Kotoliang, Muhammad Hamid Hanafi, Zalfaraya, dan saya sendiri, Duan Fadil Rama Susanto, akan mempresentasikan hasil proyek kelompok kami yang berjudul Analisis Konflik dan Penyelesaiannya melalui Musyawarah berdasarkan nilai sila keempat Pancasila di lingkungan mahasiswa. Dimulai dari yang pertama yaitu latar belakangnya. Indonesia yang beragam, mulai dari suku, agama, budaya, ras, dan lain-lain, berpotensi menimbulkan konflik yang termasuk di lingkungan mahasiswa, berakibatkan perbedaan pendapat dan kepentingan. Konflik merupakan hal wajar, dapat merusak jika dikelola, dapat merusak jika tidak dikelola, namun bisa menjadi peluang perbaikan jika ditangani dengan baik. Selanjutnya, sila keempat Pancasila menekankan musyawarah sebagai solusi, tetapi dalam praktiknya belum diterapkan optimal karena keputusan yang sering diambil tanpa diskusi mendalam. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konflik mahasiswa serta penyelesaiannya melalui musyawarah berbasiskan nilai Pancasila, sehingga mendapatkan solusi dari konflik tersebut. Selanjutnya yaitu rumusan masalah. Rumusan masalah yang diangkat yaitu yang pertama, bagaimana gambaran dan pola konflik yang terjadi di lingkungan mahasiswa Departemen Teknik Mesin Universitas Andalas. Apa saja nilai-nilai yang terkandung dalam sila keempat Pancasila yang relevan untuk diterapkan dalam penyelesaian konflik di lingkungan mahasiswa. Bagaimana proses dan hasil penyelesaian konflik melalui mahasiswa melalui musyawarah yang mencerminkan nilai-nilai sila keempat Pancasila dapat diimplementasikan secara efektif di lingkungan mahasiswa. Selanjutnya akan dibawakan oleh Saudara Hamid. Kepada Hamid dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya yaitu pada penelitian kali ini kita memiliki beberapa tujuan. Yang pertama yaitu mengidentifikasi dan menganalisis gambaran serta pola konflik yang terjadi di lingkungan mahasiswa Departemen Teknik Mesin Universitas Andalas. Yang kedua yaitu mengkaji nilai-nilai sila keempat Pancasila dan relevansinya dalam konteks penyelesaian konflik di lingkungan mahasiswa. Yang ketiga yaitu merancang dan mengimplementasikan model penyelesaian konflik melalui musyawarah yang berlandaskan nilai-nilai sila keempat Pancasila di lingkungan mahasiswa. Selanjutnya yaitu manfaat penelitian. Manfaat penelitian terbagi dua, yaitu secara teoritis. Secara teoritis, penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi keilmuan dalam kajian Pancasila, khususnya dalam aspek penerapan nilai-nilai sila keempat di kehidupan nyata mahasiswa. Penelitian ini juga diharapkan memperkaya literatur penyelesaian konflik berbasis musyawarah. Selanjutnya, manfaat praktis bagi mahasiswa yaitu meningkatkan kemampuan musyawarah dan penyelesaian konflik. Bagi institusi yaitu menjadi referensi dalam merancang program pembinaan karakter dan budaya kampus yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Bagi peneliti selanjutnya yaitu menjadi bahan ajukan dan titik untuk penelitian lanjutan mengenai implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan kemahasiswaan. Selanjutnya, sistematika penulisan. Pada bab 1 yaitu berisi pendahuluan. Di dalamnya terdapat latar belakang, rumusan masalah, tujuan, serta manfaat. Pada bab 2 berisi kajian konseptual yang terdiri dari teori konflik, sila keempat, serta musyawarah. Bab 3 yaitu berisi metodologi. Terdapat di dalamnya yaitu pendekatan, data, serta teknik analisis. Selanjutnya, konsep dan jenis konflik. Konflik merupakan suatu kondisi di mana terjadi pertentangan, perbedaan kepentingan nilai atau
pandangan antara individu maupun kelompok dalam masyarakat. Konflik lahir dari perbedaan kepentingan. Konflik tersebut memiliki konflik kepentingan. Terjadi ketika pihak-pihak yang terlibat memiliki tujuan atau kebutuhan yang berbeda dan bersaing dalam memperolehnya. Yang kedua, konflik nilai. Muncul akibat perbedaan nilai, keyakinan, atau prinsip yang dipegang oleh masing-masing pihak. Selanjutnya, konflik struktural. Berakar dari ketidakseimbangan kekuasaan, sumber daya, atau kesempatan di antara pihak-pihak yang terlibat. Yang keempat, konflik interpersonal. Konflik yang terjadi langsung antara dua individu atau lebih dalam suatu kelompok sosial. Selanjutnya. Terima kasih kepada Saudara Hamid. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Fatih. Kepada Fatih dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator. Izin melanjutkan, yaitu konflik di mahasiswa. Konflik ini dapat terjadi berbagai bentuk dan konteks seperti perbedaan pendapat dalam penyelesaian tugas kelompok, kemudian hal internal yang ada di organisasi kemahasiswaan, perbedaan gaya belajar, serta kepribadian yang berbeda-beda antar kelompok. Apabila hal ini tidak dikelola dengan baik, dampaknya akan mengganggu kegiatan akademik dan hubungan antar sosial. Selanjutnya. Kemudian sila keempat dan nilainya. Sila keempat ini utamanya yaitu tentang kedaulatan rakyat serta keputusan yang bijaksana. Nilai utamanya yaitu musyawarah mufakat, menghargai pendapat, kepentingan bersama, tanggung jawab, serta gotong royong. Next. Musyawarah sebagai solusi yaitu memiliki beberapa prinsip. Yang pertama itu keterbukaan dan kesetaraan. Hal ini agar seluruh pihak yang terlibat dalam konflik diberikan kesempatan yang sama untuk menyampaikan pandangan dan kepentingannya. Kemudian setiap peserta musyawarah memiliki kedudukan yang setara tanpa ada dominasi dari pihak tertentu. Kemudian itu kepentingan bersama. Hal ini karena setiap keputusan diarahkan untuk mencari solusi yang terbaik bagi semua pihak, bukan hanya untuk sebagian pihak saja. Kemudian itu kebijaksanaan, keunggulan, keputusan legit, kurangi konflik, dan yang terakhir yaitu perkuat solidaritas. Kemudian studi kasus dan metodologi. Metodologi yang kami gunakan itu kualitatif deskriptif karena bertujuan untuk memahami secara mendalam fenomena konflik dan praktik musyawarah sebagaimana dialami dan dimaknai oleh mahasiswa dalam konteks kehidupan di dalam kampus. Jenis penelitian deskriptif ini memungkinkan kami untuk tidak hanya menggambarkan fenomena yang ada, tetapi juga menganalisisnya secara kritis berdasarkan konsep yang telah kami bangun. Kemudian itu menggunakan data-data dari kuesioner serta studi pustaka seperti Pancasila, teori konflik sosial, dan juga praktik musyawarah dalam konteks demokrasi Indonesia. Terima kasih kepada Saudara Fatih. Selanjutnya yaitu sumber-sumber data yang akan dibawakan oleh Zaza. Kepada Zaza dipersilahkan. Baik, terima kasih. Sumber data yang digunakan ada dua sumber data. Yang pertama adalah data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari responden melalui penyebaran kuesioner pada mahasiswa aktif dan pengurus organisasi kemanusiaan. Dan kuesioner ini digunakan untuk menggali informasi terkait pengalaman konflik, cara penyelesaian, serta pemahaman terhadap musyawarah di lingkungan kampus. Selain itu, data ini juga diperoleh dari dokumentasi hasil simulasi musyawarah yang dilakukan dalam penelitian. Dan yang kedua, ada data sekunder.
data yang diperoleh dari berbagai sumber kepustakaan yang relevan, meliputi buku, jurnal, dan dokumen resmi, seperti nilai-nilai Pancasila dan konflik sosial. Selanjutnya ada teknik pengumpulan data. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui beberapa teknik yang saling melengkapi, dengan penekanan pada penggunaan kuesioner sebagai instrumen utama, yaitu yang pertama, studi pustaka, yang mengkaji secara sistematis literatur ilmiah yang relevan dengan penelitian. Dan yang kedua ada kuesioner terbuka, yaitu pengumpulan data utama dilakukan melalui penyebaran kuesioner kepada responden yang merupakan mahasiswa aktif dan pengurus organisasi kemahasiswaan. Dan yang terakhir ada dokumentasi, itu mengumpulkan dokumen pendukung berupa arsip kegiatan organisasi, notu pendapat, serta dokumentasi lain yang berkaitan dengan praktik musyawarah dan penyelesaian konflik di lingkungan mahasiswa. Selanjutnya ada teknik analisis data. Data yang telah dikumpulkan melalui kuesioner tadi dan dokumentasi dianalisis menggunakan model analisis interaktif, yaitu Miles and Witterman, yang meliputi 3 tahapan yang berlangsung secara simultan, yaitu yang pertama, isi data, yaitu data dari hasil kuesioner, khususnya jawaban terbuka, diseleksi, dikelompokkan, dan disederhanakan berdasarkan tema-tema yang relevan dengan tujuan penelitian. Pada tahap ini dilakukan proses pengkoden atau coding terhadap jawaban responden untuk memudahkan analisis. Ada penyaji data. Data ini direduksi, kemudian disajikan dalam bentuk narasi deskriptif, tabel, dan diagram. Sesuai yang ketiga, ada penarikan kesimpulan dan verifikasi. Yaitu penarikan pola dan verifikasi data dan hubungan antar data. Kemudian melakukan verifikasi secara terus-menerus agar hasil penelitian tetap konsisten dan akurat. Ada jadwal pelaksanaan kegiatan. Kegiatan pertama yaitu penyusunan proposal dan studi pustaka, dilakukan pada minggu pertama, yang menghasilkan luaran dokumen proposal. Kegiatan kedua yaitu penyusunan instrumen kuesioner dan uji coba, dilakukan pada minggu kedua dengan hasil luaran catatan observasi. Kegiatan ketiga yaitu penyebaran kuesioner, pengumpulan dan rekapitulasi data kuesioner, dilakukan pada minggu ketiga hingga minggu keempat dengan hasil luaran draft revisi kuesioner dan analisis data responden. Dan kegiatan yang kelima yaitu analisis data akhir dan penulisan laporan, revisi, finalisasi, dan presentasi, dilakukan pada minggu kelima hingga minggu keenam dengan hasil luaran draft laporan akhir analisis berbasis data kuesioner, makalah, dan slide final. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Sekian dari presentasi kami. Proyek makalah, proyek proposal yang kami presentasikan. Jikalau ada salah dan kurang-kurang, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.